Bab 2946 ada pintu sebelah setengah. Seiring berjalannya waktu, Lu Ye tak bisa diam saja sejak ia tiba di bintang ini. Ia mengeluarkan semua harta karun yang telah dirampasnya sebelumnya dan mengaktifkan kekuatan pohon bakat untuk melahap dan memurnikannya. Kualitas Liang juga meningkat selangkah demi selangkah. Setelah sebulan tiba di langit berbintang ini, Liao telah naik ke tingkat 4 dan 5 secara berurutan, dan kini ia telah mencapai tingkat 18. Hanya ada beberapa yang tersisa di tangannya, jadi hanya tersisa 2 tingkat terakhir, yang mungkin satu-satunya yang bisa ditingkatkan ke tingkat berikutnya. Itulah tingkat 19. Dengan cara ini, berkah yang dapat dibawa Liang kepada Lu Ye saja akan memiliki hampir 10.000 kekuatan. Termasuk teknik rahasia dunia batin dan latar belakangnya sendiri, kekuatan Lu Ye melampaui 20.000 Tao. Fondasi seperti itu sungguh mengerikan. Namun, Lu Ye merasa tidak senang. Ia diam-diam menduga bahwa dengan kekuatannya saat ini, menghadapi orang suci sejati, akankah ia benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung? Semakin besar kekuatannya, semakin lemah perasaannya. Karena saya telah menghadapi kekuatan para orang suci sejati lebih dari sekali, dan di masa lalu, para orang suci sejati masih belum mampu mengerahkan kekuatan penuh mereka. Kini setelah alam sumber sepenuhnya menyatu dengan jurang bintang, tindakan orang suci sejati tak lagi dibatasi, pasti jauh lebih kuat dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun kali ini ia berhasil melarikan diri ke langit berbintang dengan kekuatan tandu hantu, ia tak bisa tinggal di sini selamanya. Memang aman tinggal di sini, tetapi ia hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Erosi segala sesuatu di alam semesta tak akan berhenti karenanya. Ada juga langit berbintangnya di luar sana yang perlu dilindungi. Setelah semua harta karun ini dimurnikan, mereka akan selalu pergi. Begitu mereka kembali ke jurang bintang, mereka akan jatuh ke dalam kendali jurang bintang. Pada saat itu, banyak orang suci sejati pasti akan diburu. Lain kali, kau mungkin tak seberuntung itu, dan kau bisa menemukan langit berbintang kedua untuk memberinya perlindungan. Jadi Lu Ye tahu dalam hatinya bahwa setelah ketenangan pikiran ini, ia mungkin hanya punya satu kesempatan. Jika dia tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan orang suci sejati, masa depannya akan sangat suram. Lu Ye, pedang taring itu jelas diletakkan secara horizontal di lutut Lu Ye, tetapi berubah menjadi sosok. Berdiri di samping Lu Ye, melihat sekeliling, tampak penasaran, untuk apa orang-orang ini datang ke sini. Harta apa yang ada di sana? Alasan pertanyaan ini adalah karena ada banyak kapal perang dengan berbagai ukuran di sini hanya 2 hari setelah Lu Ye datang ke sini untuk beristirahat. Jadi sekarang, bukan hanya ketenangan yang sebelumnya, tetapi juga terasa sangat hidup. Para biksu yang berkumpul di sini jelas berasal dari berbagai kekuatan. Jumlah kapal perang saja mencapai ribuan, tersebar rapat di satu sisi bintang. Meskipun banyak biksu berkumpul kembali, mereka menutup mata terhadap keberadaan Lu Ye dan Liao. Alasan utamanya adalah perbedaan kultivasi yang terlalu besar. Jika Lu Ye tidak ingin mereka melihatnya, mereka tidak akan dapat menemukannya apapun yang terjadi. Pada kesempatan yang begitu agung, saya hanya berpikir ada sesuatu yang luar biasa di sini, yang menarik begitu banyak biksu untuk datang. Ketika Lu Ye mendengar ini, ia menatapnya dengan marah. Terutama orang ini, yang berubah menjadi tubuh dengan dirinya sebagai contoh. Kecuali ekspresi yang berbeda, tidak ada perbedaan dalam penampilan dan bentuk tubuh. Tidak ada harta di sini, ada yang di sebelahmu. Jawab Lu Ye santai. Selanjutnya, Liao menoleh dan melihat ke alam yang berjarak 300.000 mil. Ia tergerak sejenak, setelah selesai, pergilah dan lihat. Mari kita melangkah dulu dan berbuat baik kepada orang-orang yang mengganggu kemurnian rakyat ini. Lu Ye tampak malas, kalau kau mau pergi, pergilah sendiri. Liao tak kuasa menahan diri untuk mengerucutkan bibirnya, kalau begitu aku juga tidak akan pergi. Harta karun yang dipandang rendah Lu Ye jelas bukan hal yang baik. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa diingat oleh kedua prajurit itu hanyalah tingkat harta karunnya. Namun, jelas tidak ada aura harta karun di wilayah itu. Lu Ye tersenyum dan menolak berkomentar. Sebenarnya, ketika ia melihat kelompok suku Yuan Ling sebelumnya, Lu Ye tahu bahwa ras ini, atau wilayah ini, sedang dalam masalah, karena para biksu suku Yuan Ling yang dipimpin oleh Bi Luo jelas dalam keadaan waspada, jika tidak, mereka tidak akan menyerangnya dalam satu pertemuan. Dalam keadaan seperti itu, mereka seolah-olah menduga musuh akan datang untuk mengganggu mereka, tetapi mereka tidak menyangka bahwa yang akan mereka datangi adalah orang kuat seperti Lu Ye yang belum pernah terdengar sebelumnya. Lu Ye sendiri masih berkelana, jadi ia terlalu malas untuk memperhatikan masalah orang lain, sehingga ia tidak ingin mencari tahu apapun. Namun, karena bintang yang ia tempati sementara itu berangsur-angsur menjadi hidup, ia perlahan mengerti mengapa anggota suku Yuan Ling menjadi sasaran. Bukannya sengaja ingin memata-matai, melainkan dengan tingkat kultivasi yang kuat, ia dapat dengan jelas mendengar percakapan para biksu yang datang ke sini. Alasannya adalah sifat khusus suku Yuan Ling itu sendiri. Seorang biksu dari ras ini akan melahirkan sesuatu yang disebut Yuan Ling di dalam tubuhnya. Karena hal inilah suku Yuan Ling dinamai demikian. Yuan Ling agak mirip dengan ramuan iblis milik klan iblis. Ramuan ini sangat bermanfaat, baik untuk alkimia maupun latihan. Dengan kata lain, suku Yuan Ling sendiri merupakan sumber daya yang sangat baik untuk latihan. Situasi seperti ini telah menarik keserakahan di mana-mana. Pengalaman klan Yuan Ling agak mirip dengan umat manusia di Star Abyss. Di masa lalu, baik di dunia luar maupun dunia dalam, sejumlah besar umat manusia ditawan dan kemudian digunakan untuk mendapatkan tulang. Dahulu kala, di langit berbintang ini, klan Yuan Ling direbut oleh ras-ras besar, tetapi keadaan ini telah berubah sejak seorang biksu klan Yuan Ling tiba-tiba muncul lebih dari 100.000 tahun yang lalu.
Kultivator Yuanling ini lahir di keluarga sederhana dan juga anggota klan yang kuat. Kemudian, ia mendapat kesempatan dan dengan cepat menjadi kuat, dan akhirnya berdiri di puncak langit berbintang. Setelah itu, pria itu dengan cepat membangun kekuatannya sendiri, dan mengumpulkan suku-suku yang tersebar di mana-mana sedikit demi sedikit selama pertempuran yang berulang. Dia mengambil alih wilayah lain dan menamainya Alam Yuanling. Itu adalah wilayah yang berjarak 300.000 mil. Ketika orang kuat itu terkenal, klan Yuanling menjalani kehidupan yang stabil. Meskipun masih ada orang-orang yang berani dan sombong yang diam-diam memburu anggota klan Yuanling untuk mendapatkan Yuanling, tidak ada yang berani melakukan ini di permukaan. Namun, waktu berlalu, dan orang kuat itu perlahan menuju akhir. Ketika dia masih muda, dia memiliki pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan orangnya diam-diam terluka dan terakumulasi. Jadi 100 tahun yang lalu, ki dan darah orang ini layu dan dia sudah dalam situasi putus asa. Pada abad yang lalu, ras-ras besar di langit berbintang telah mencoba berbagai cara melawan klan Yuanling, tetapi mereka belum pernah melihat orang kuat itu. Akibatnya, keberaniannya secara bertahap menjadi lebih kuat. Kali ini, beberapa ras besar yang memiliki kebencian mendalam terhadap klan Yuanling memimpin dan mengumpulkan pasukan dari segala penjuru, bersiap menyerang dunia Yuanling dan memecah belah anggota klan Yuanling. Meskipun pasukan berkumpul, para pemimpin suku masih sedikit khawatir, karena tidak ada cara untuk memastikan apakah orang kuat yang telah terkenal di langit berbintang selama 100.000 tahun itu telah mati. Mereka tidak tahu, tetapi Lu Ye tahu bahwa tidak ada orang kuat lain di alam Yuanling, jadi Biluo adalah yang terkuat. Dengan kata lain, orang kuat itu pasti sudah lama mati. Hanya saja harimau itu tidak akan pernah kehilangan kekuatannya, dan masih ada banyak pencegah. Namun, sekarang semua pasukan berkumpul di sini, dan mereka pasti tidak akan kembali dengan tangan kosong. Oleh karena itu, Lu Ye yakin bahwa tidak akan butuh waktu lama untuk melancarkan serangan terhadap alam Yuanling. Dengan fondasi alam Yuanling saat ini, mustahil untuk melawan. Pada saat itu, niscaya akan menyebabkan kehancuran dunia. Dalam pertempuran ini, situasi suku Yuanling akan kembali seperti lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Kenyataannya persis seperti yang diharapkan Lu Ye. Bab 2946 ada pintu sebelah 2/2. Hanya dalam beberapa hari, setelah beberapa diskusi sengit, beberapa pemimpin koalisi akhirnya memutuskan untuk mengirim pasukan ke wilayah Yuanling. Perang pun pecah seketika. Di luar wilayah Yuanling, banyak kapal perang berjajar, dan serangan bertubi-tubi menyerbu wilayah Yuanling, seolah-olah ingin membajak halaman dan menyapu gua, tetapi serangan seperti itu hanyalah awal. Atau sekadar uji coba. Setelah serangan berlangsung setengah hari dan orang kuat itu masih hilang, para pemimpin pasukan koalisi akhirnya yakin bahwa orang itu telah meninggal. Jika tidak, mustahil untuk tinggal diam. Serangan umum segera diperintahkan. Dalam sekejap, sosok biksu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kapal perang dan bergegas menuju wilayah Yuanling. Dan di wilayah Yuanling, banyak orang Yuanling juga keluar. Perang akan segera pecah. Tidakkah kau pergi dan melihat? Lu Ye tiba-tiba menatap Liang yang berdiri di samping. Liao telah lama menyaksikan kegembiraan itu, dan ketika mendengar ini, ia mengernyitkan bibirnya. Tidak terlalu jauh, aku bisa melihat dengan jelas di sini. Sebelum ia selesai berbicara, ia seperti menyadari sesuatu. Matanya tiba-tiba melotot, lalu ia menunjukkan ekspresi terkejut, gembira, dan ragu. Kemudian ia melesat dan menyerbu ke depan. Di sisi lain, di luar alam Yuanling, seorang biksu yang dipimpin oleh pasukan koalisi berteriak dengan gemetar, Biluo, jangan melawan dengan keras kepala. Orang yang telah gugur, klan Yuanling tidak memiliki tempat berlindung lagi. Jika kau memimpin anggota sukumu untuk menyerah dengan cepat, kau dapat menghindari beberapa korban. Biluo menggertakkan gigi dan berbisik, aku delusi. Klan Yuanlingku tidak akan pernah menjadi budak. Klan Yuanling tidak akan pernah menjadi budak. Di belakangnya, banyak klan Yuanling yang bertarung dengannya siap mati dan berteriak keras. Setelah mengatakan itu, Biluo sudah menarik busur kecil di tangannya dan menembakkan anak panah ke depan dari jauh. Serangan itu sangat dahsyat, dan setidaknya para pemimpin koalisi tidak berani meremehkannya, dan segera bergabung untuk menangkis serangan itu. Namun, tepat ketika mereka bersiap untuk membalas, mereka tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Tepat ketika seberkas cahaya tiba-tiba melintas di hadapannya, sesosok tiba-tiba berdiri di depan Biluo. Biluo pun buru-buru memperbaiki tubuhnya, dan suku Yuanling yang bertempur sengit di belakangnya untuk sementara waktu menjadi kacau. Setelah melihat penampilan orang itu, Biluo awalnya merasa gugup, lalu ia gembira, dan segera membungkuk dan mengepalkan tinjunya, senior. Lebih dari sebulan yang lalu, senior ini berumur pendek dan menghilang, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tiba-tiba muncul lagi pada saat kritis ini hari ini. Dan tidak peduli apa yang pihak lain minati, itu hanya akan menguntungkan tetapi tidak membahayakan klan Yuanling ketika muncul pada saat ini. Dia secara pribadi telah mengalami kekuatan senior ini. Orang yang kuat, jika dia dapat membantu klan Yuanling, bencana hari ini akan terpecahkan. Pikiran Biluo berubah. Ketika dia berpikir tentang cara mengundang orang lain, dia tidak ingin orang itu menatap busur kecil di tangannya dan merebutnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Datang lagi. Biluo merasa tidak berdaya. Seperti ini ketika dia bertemu terakhir kali, dan hari ini seperti ini. Tetapi kekuatannya tidak sekuat yang lain, jadi Biluo tidak memiliki apapun untuk dikeluhkan. Tetapi karena ini, Biluo mengkonfirmasi sesuatu. Senior ini tampaknya sangat tertarik pada relik suci klannya, jika tidak, bagaimana dia bisa menyelidikinya lagi dan lagi. Bab 2947 prajurit lain, setengah. Di luar alam Yuanling, formasi musuh sangat ketat, dan semua pahlawan keluar, dan perang akan segera pecah. Namun,
Di saat kritis seperti itu, sesosok tiba-tiba muncul di antara kedua belah pihak, memecah ketegangan. Biluo menatap sosok di depannya dengan tatapan kosong, mengira itu Lu Ye, tetapi ia tidak tahu bahwa itulah cara Liang berubah menjadi Lu Ye. Namun, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa Yao sangat mencintai relik suci klannya. Karena ketika Yao bermain dengan busur kecil itu, ekspresinya menjadi sangat kaya, dan akhirnya ia bahkan merasa sedikit waspada. Senior, panggil Biluo lembut. Liao tiba-tiba tersadar, wajahnya berubah serius, ia menatap mata Biluo, dan berkata dengan suara berat, Nona, harta ini ditakdirkan untukku. Setelah orang terkuat dari klan Yuanling meninggal, seluruh wilayah berada di bawah kendali Biluo. Betapa cerdik dan cerdiknya ia telah membuat keputusan ketika Liao sedang menyelidiki Xiao Gong. Saat itu, ia tak ragu sedikit pun ketika mendengar ini, saya ingin meminta senior saya untuk membantu klan saya menyelesaikan bencana ini. Setelah masalah ini selesai, Biluo bersedia mempersembahkan benda-benda suci di klan. Meskipun benda-benda suci itu langka, jika benda-benda suci itu bisa membantu klan saya menyelesaikan bencana ini, apa ruginya? Terlebih lagi, ia telah melihat pria kuat di depannya 2 kali, dan tahu betul kekuatannya. Jika ia memaksakan diri untuk merampoknya, bagaimana ia bisa menolak? Daripada menolak membuat orang lain marah, lebih baik mengikuti arus. Oke, mata Lan tiba-tiba berbinar, jelas menunggu kalimat ini. Ia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengembalikan busur kecil itu ke tangan Biluo. Gerakannya begitu lembut sehingga seolah-olah ia bukan senjata yang ditempatkan. Ia segera berbalik, menatap banyak biksu yang datang untuk menyerang alam Yuanling, dan perlahan berkata, kalian semua dengar, mulai hari ini, aku akan melindungi alam di belakangku. Kalian bisa pergi cepat. Setelah satu kata, wajah banyak biksu yang datang tampak muram. Alasan utamanya adalah tidak ada yang tahu asal-usul Liao. Jika pihak lain adalah orang terkenal di langit berbintang, bagaimana mungkin mereka tidak mendengarnya sama sekali? Tetapi jika dikatakan Jiji tidak dikenal, itu agak sulit ditebak hanya karena penampilannya yang aneh. Setelah hening sejenak, setelah pertukaran pikiran ilahi secara rahasia antara beberapa pemimpin, pemimpin itu menggertakkan gigi dan berteriak, kita di sini untuk pasukan, dan kalian akan memintaku mundur dengan satu kata. Bukankah itu terlalu besar? Liao mencibir, mengangkat lehernya, dan mengarahkan hidungnya ke arah orang itu, dengan raut wajah yang memberontak, kemampuan hebat, tentu saja, kau tidak yakin. Pemimpin yang berbicara belum pernah melihat hal seperti itu. Awalnya ia ingin Liao menjelaskannya dan melihat apakah ia bisa melindungi kemampuan klan Yuanling sendirian. Akibatnya, orang itu tidak menunjukkan kemampuan apapun, malah memulai adu mulut. Bagaimana ia menanggapinya? Dalam sekejap berpikir, pemimpin itu berkata dengan suara berat, kemampuanmu bukan hanya soal bicara. Liao akhirnya bereaksi, jadi begitulah maksudnya. Sambil berkata demikian, ia menatap Lu Ye dan mengangkat tangannya, lalu melambaikan tangan. 30.000 mil jauhnya, seberkas cahaya tiba-tiba melesat dan jatuh ke tangan Liao dalam sekejap. Itu adalah pedang panjang, hitam, dan lurus. Pedang itu tampak polos, tetapi ada lingkaran cahaya aneh yang mengalir di bilahnya. Yao tidak banyak bicara, hanya mengayunkan pisau di tangannya dengan lembut ke arah depan. Hening, tanpa gejolak. Tak jauh di depannya, banyak biksu kebingungan, dan para pemimpin yang memimpin mengerutkan kening, tak mengerti apa yang sedang dilakukan Liao. Namun, setelah 3 tarikan napas, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Kemudian, terdengar gerakan aneh. Para biksu yang datang menyerang melihat suku Yuanling menunjukkan ekspresi ngeri dan bersemangat, menatap ke belakang, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Beberapa pemimpin tiba-tiba berbalik dan melihat apa yang mereka lihat, pupil mata mereka tiba-tiba mengecil. Dalam penglihatannya, ribuan kapal perang yang berada di belakang pasukan, baik besar maupun kecil, runtuh dan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, semua biksu berada dalam kondisi yang mengerikan. Hanya dengan satu tebasan, armada sebesar itu hancur berkeping-keping. Perlu diketahui, banyak dari kapal perang itu adalah kapal perang terbaik di langit berbintang di sini. Harganya mahal dan sangat kuat. Sekalipun mereka dapat bergabung untuk mengepung biksu di level ini, akan butuh waktu untuk menembus pertahanan. Namun, kapal perang seperti itu bagaikan kertas di hadapan orang lain saat ini. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan sesuatu yang mengerikan di hati mereka, bagaimana jika pisau tadi tidak diarahkan ke armada, melainkan ke sekelompok biksu. Satu pedang dapat menghancurkan ribuan kapal perang. Berapa banyak orang yang akan mati dengan pedang yang sama? Pisau macam apa ini? Siapakah ini? Betapa mengejutkannya kultivasi dan kekuatannya. Bahkan suku Yuanling yang kuat tidak pernah memiliki kekuatan seperti itu selama 100.000 tahun menindas langit berbintang, dan bahkan jauh dari itu. Mengapa kau tidak pergi? Liao memiringkan kepalanya dan menatap sekelompok biksu bodoh di depannya. Entah itu melawannya atau Lu Ye, perselisihan dan biksu di langit berbintang ini tak lagi terlihat, jadi Liao tak berniat membunuh. Saya mengganggu senior, saya permisi dulu. Pemimpin yang baru saja berbicara tampak pucat. Setelah mengatakan itu, ia segera melarikan diri. Dalam kepanikan, tubuhnya sedikit membungkuk. Sesaat kemudian, para biksu yang datang untuk menyerang alam Yuanling berhamburan dan melarikan diri. Dalam sekejap, bencana alam Yuanling terselesaikan dengan begitu mudah. Liao melemparkan tubuhnya sejauh 300.000 mil. Kemudian ia berbalik dan menatap Biluo dengan senyum di wajahnya, Nona, sesuai perjanjian, benda di tanganmu adalah milikku. Biluo menatap Liao di depannya dengan ekspresi rumit, dan busur kecil di tangannya bergetar pelan. Akhirnya, ia mengerti mengapa orang kuat yang tadi kenal begitu tertarik pada benda-benda suci di klan.
Karena tepat ketika pedang hitam itu muncul, benda-benda suci di klan itu dengan jelas menyampaikan pesan kepadanya. Pedang panjang itu adalah ras yang sama dengan benda suci itu. Itu untuk klan militer. Dia selalu berpikir bahwa hanya ada satu klan militer di langit berbintang, tetapi dia tidak menyangka akan melihat yang lain hari ini. Dibandingkan dengan benda suci klan ini, kekuatan klan militer itu sungguh tak terbayangkan. Setelah menenangkan diri, Biluo mengangguk, "Senior, jangan khawatir, Biluo tidak akan menyesali janjinya, tetapi masih ada satu hal yang harus dimaafkan oleh senior. Krisis klan Yuanling telah teratasi, dan perang yang bisa menghancurkan sebuah ras dengan mudah diselesaikan di bawah tindakan Liao. Ini tidak terlalu berdampak pada Lu Ye." 1 jam kemudian, Liao kembali dengan raut wajah getir, dan Biluo masih mengikutinya. Biluo berjalan ke sana, dan setelah melihat Lu Ye, dia sedikit tertegun, lalu tiba-tiba menyadari bahwa senior yang telah ditemuinya 2 kali bukanlah orang yang sama. Orang di depannya mungkin adalah pemimpin para prajurit, seperti hubungan antara dirinya dan benda-benda suci. "Saya sudah bertemu Anda, terima kasih atas bantuan Anda." Bab 2947 prajurit lain, 2/2. Biluo melangkah maju untuk memberi hormat. Lu Ye berkata perlahan, "Tidak perlu berterima kasih padaku, Liao lah yang bertindak, itu tidak ada hubungannya denganku." Meski begitu, bagaimana mungkin Biluo tidak tahu bahwa tanpa persetujuan Lu Ye, sang pemimpin prajurit, bagaimana mungkin Liao, seorang prajurit, melakukan sesuatu tanpa persetujuan Lu Ye? "Lu Ye, apakah kau sudah menemukannya sejak lama?" tanya Liao. Ketika melihat busur kecil itu, Liao akhirnya mengerti mengapa di sini begitu berisik, dan Lu Ye tinggal di sini untuk perbaikan. Dia bisa saja mencari sesuatu yang lain sebelumnya. Jelas karena Lu Ye telah memperhatikan hal ini, jadi dia menunggu di sini untuk menciptakan kesempatan bertemu suku lain. Liao tentu saja senang karena sejak sang pergi, dia belum pernah bertemu klan militer lain. Siapa sangka dia akan bertemu klan lain di langit berbintang ini. Lu Ye tidak berkomentar. Tentu saja dia telah menemukannya, kalau tidak, dia tidak akan membawanya untuk menyelidiki ketika dia melihat benda-benda suci klan Yuanling terakhir kali. Lagi pula, karena dia tahu bahwa klan Yuanling akan segera mendapat masalah, jika tidak ada alasan, bagaimana mungkin dia memilih untuk tinggal di sini. Situasinya berkembang sesuai harapannya, ketika suku Yuanling dilanda bencana, Liao maju dan mendapatkan dukungan dari suku Yuanling dan busur kecil. Dengan cara ini, hubungan Liao dan busur kecil akan lebih harmonis di masa depan. Meskipun dia tidak melakukan apapun akhir-akhir ini, dia sebenarnya telah mengkhawatirkan Liao. Ada masalah sekarang. Liao berjongkok di depannya, dan postur seorang pria kuat menghilang dalam sekejap. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, "Lu Ye, kau tahu bahwa prajurit kita adalah orang-orang yang tidak setia kepada prajurit. Jadi jika aku ingin membawa Xiao Li pergi, aku harus membawa prajuritnya pergi." Xiao Li berteriak, "Tidak masalah." Lu Ye mengangguk senang, "Hanya tanah biru, dan bisa dibawa ke dunia batin." "Masalahnya bukan di sini." Liao ragu-ragu. "Apa masalahnya?" Lu Yein punya tebakan. Liao berkata, "Biluo adalah orang suci dari klan Yuanling dan orang terkuat di seluruh klan. Jadi, ras klan Yuanling agak istimewa. Ada sesuatu yang disebut Yuanling di dalam tubuh mereka." Liao menjelaskan, meskipun Lu Ye tahu, ia tidak menyela. Jadi jika Biluo pergi, maka suku Yuanling tidak akan punya tempat berlindung. Di masa depan, orang-orang itu akan datang lagi, dan seluruh suku akan terpecah belah. Meskipun aku telah melihat banyak penderitaan di dunia, aku tidak tahan melihatnya terjadi. Lu Ye menyela obrolannya, "Katakan saja apa rencanamu, bagaimana aku ingin aku bekerja sama." Liao terkejut, lalu tertawa dan berkata, "Kepung suku Yuanling dengan dunia batinmu. Kau seharusnya bisa menahannya." Lu Ye tahu bahwa keadaan akan menjadi seperti ini, dan ia langsung menatap Liao dengan tak berdaya. Fang mengedipkan matanya, tampak polos. Akhirnya, Lu Ye menghela napas. Bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? Awalnya ia ingin mencari pendamping untuk Liao, tetapi itu bukan masalah besar. Namun, jika ia ingin membawa Xiao Li pergi, ia harus membawa Biluo bersamanya. Namun, jika ia membawa Biluo, ia harus membawa klan Yuanling. Setelah merenung sejenak, Lu Ye berkata, "Apakah kau sudah memberitahu Biluo tentang situasi kita? Mengikutiku mungkin tidak aman. Bukannya mustahil untuk membawa klan Yuanling ke dunia batin. Dunia batin sekarang luas, dan membesarkan klan Yuanling bukanlah masalah, tetapi situasinya tidak baik. Jika dia berbalik, dia tidak akan mampu mengalahkan orang suci sejati, dan klan Yuanling akan dikubur bersamanya." Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.